Pernahkah kalian merasakan firasat buruk saat melangkah ke suatu tempat? Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan, udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinga. Aku merasakannya malam itu. Di sebuah warung sahur di dekat stasiun balapan, Solo. Tempat yang katanya selalu ramai, tapi entah kenapa aku merasa seolah berada di dunia lain. Dan ketika aku menoleh ke dapur warung itu, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Aku bukan orang Solo, tapi aku sering datang ke kota ini untuk urusan pekerjaan. Malam itu, aku turun dari kereta terakhir di stasiun balapan. Perutku lapar, dan aku melihat ada sebuah warung sahur yang masih buka. Letaknya agak ke dalam, sedikit tersembunyi di antara bangunan tua. Warung itu terang, ramai, dan makanan yang disajikan tampak menggoda. Warung ini terkenal enak, Mas, kata seorang pria tua yang duduk di depan warung. Tapi jangan pernah lihat ke dapurnya. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan. Tapi begitu aku melangkah masuk, ada sesuatu yang aneh. Warung itu memang penuh pelanggan, tapi suasananya sunyi. Tidak ada suara orang berbicara. Mereka makan dalam diam, hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi perutku memaksa untuk tetap duduk dan memesan makanan. Seorang wanita setengah baya datang membawa sepiring nasi dengan lauk yang menggiurkan. Aku bertanya, apa benar ini warung terkenal? Dia tersenyum, tapi matanya kosong. Iya, Mas. Makan saja, jangan lihat ke dapur. Lagi-lagi peringatan itu. Apa yang sebenarnya ada di dapur? Aku mulai makan, dan jujur saja, rasanya enak sekali. Terlalu enak. Setiap suapan seperti membuatku lupa dengan rasa penasaran. Tapi tiba-tiba, listrik warung berkedip sebentar, dan dari sela-sela tirai dapur, aku melihatnya. Sosok tinggi, kurus, dengan kulit menghitam dan mata melotot tanpa kelopak. Mulutnya penuh dengan darah, dan di tangannya ada sesuatu yang menjijikkan. Itu bukan daging biasa. Itu tangan manusia. Aku terpaku. Napasku tercekat. Saat aku hendak berteriak, listrik kembali normal. Sosok itu menghilang. Aku menoleh ke pelanggan lain, berharap ada yang melihatnya juga, tapi mereka tetap makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku harus pergi dari sini. Tapi saat aku hendak berdiri, tangan si wanita tadi mencengkeram lenganku. Mas, habiskan dulu makananmu, katanya pelan, tapi dingin. Jangan pernah pergi sebelum selesai. Tanganku masih dicengkeram erat oleh wanita itu. Matanya menatapku tajam, penuh tekanan. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Tapi, Bu, saya sudah kenyang, ucapku, mencoba berdalih. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyumnya justru membuat bulu kuduku berdiri. Kalau Mas belum selesai, bisa bahaya, bisiknya pelan. Aku melirik ke piring. Makanan di hadapanku masih tersisa beberapa suap. Apa yang terjadi kalau aku tidak menghabiskannya? Kenapa semua orang di sini begitu aneh? Sementara itu, suasana warung tetap sunyi. Semua pelanggan makan tanpa suara, menunduk, seolah hanya ada mereka dan makanannya. Aku mulai berpikir untuk kabur. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, dari dapur terdengar suara aneh. Kreek, kreek. Seperti suara sesuatu yang berat diseret di atas lantai kayu. Aku melirik ke arah tirai dapur. Kali ini aku melihatnya lebih jelas. Sosok tinggi kurus itu berdiri di sana, tidak bergerak, matanya masih melotot. Ada sesuatu di tangannya. Potongan daging besar, meneteskan darah segar. Aku menahan napas, berharap itu bukan manusia. Tubuhku gemetar. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa berat. Tiba-tiba, seorang pelanggan di sebelahku berhenti makan. Dia mendongak perlahan, menatapku dengan mata kosong. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Habiskan. Kalau tidak, dia akan marah, gumamnya lirih. Jantungku berdetak kencang. Siapa dia yang dimaksud? Sosok di dapur? Aku tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sendok dan mulai menyuapkan makanan terakhir ke mulutku. Rasanya tetap enak, tapi sekarang aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Begitu suapan terakhir masuk ke tenggorokanku, genggaman wanita itu mengendur. Senyumnya kembali muncul, kali ini lebih lebar. Bagus, Mas. Sekarang Mas boleh pergi. Aku tidak berpikir dua kali. Aku segera berdiri, membayar dengan uang seadanya, lalu bergegas keluar. Tapi saat aku melewati pintu warung, aku mendengar suara pelan dari belakang. Mas, jangan cerita ke siapa-siapa ya, kalau Mas masih ingin hidup. Aku melangkah lebih cepat, hampir berlari. Saat aku menoleh ke belakang, warung itu tampak biasa saja.
Lampu menyala terang, pelanggan masih makan seperti biasa. Seolah tidak ada yang aneh. Tapi aku tahu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalam warung itu. Dan aku hampir menjadi bagian darinya. Aku berjalan cepat meninggalkan warung itu. Nafasku tersengal, jantungku masih berdebar kencang. Udara malam di sekitar stasiun balapan terasa dingin menusuk tulang, tapi tubuhku justru berkeringat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi, tidak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sosok itu nyata. Bau amis darah masih tercium samar di hidungku. Jalanan sepi. Aku hanya ingin segera sampai ke hotel dan melupakan semua kejadian barusan. Tapi baru beberapa langkah dari warung itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Langkah kakiku menggema, seperti ada yang mengikuti. Aku berhenti. Sunyi. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin hanya suara langkahku sendiri yang terpantul di gang sempit ini. Aku melanjutkan berjalan. Tapi suara itu tetap ada. Kali ini lebih jelas. Langkah berat, diseret. Krek, krek. Sama seperti suara dari dalam dapur tadi. Jantungku hampir copot. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku mempercepat langkah, mencoba tetap tenang. Tapi suara itu semakin dekat. Krek, krek. Tiba-tiba, udara di sekitarku berubah. Angin malam yang tadinya sejuk kini terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Bulan yang terang mendadak tertutup awan, meninggalkan gang dalam kegelapan yang pekat. Aku tahu, sesuatu sedang mengikutiku. Peluh membasahi punggungku. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa berat. Aku tahu aku tidak boleh menoleh, tapi naluri manusiawi ini memaksaku untuk melihat. Perlahan, dengan tangan gemetar, aku menoleh ke belakang. Dan di sanalah dia. Sosok tinggi kurus dengan kulit menghitam, matanya melotot tanpa kelopak, mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Tangannya menggenggam sesuatu yang mengerikan, seperti kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sosok itu hanya berdiri, diam. Tapi kemudian, bibirnya bergerak. Kamu, seharusnya tidak pergi. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga. Aku tidak peduli lagi dengan arah, yang penting aku menjauh dari tempat itu. Aku terus berlari, tapi suara itu masih terdengar di telingaku. Kamu, seharusnya tidak pergi. Sampai akhirnya aku melihat hotel tempatku menginap. Dengan napas tersengal, aku masuk ke lobi dan langsung menuju kamar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Begitu pintu kamar tertutup, aku mengunci diri di dalam. Aku bersandar di pintu, mencoba mengatur napas. Aku selamat. Setidaknya, untuk malam ini. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan datang lagi? Di dalam kamar hotel, aku duduk di lantai, masih bersandar di pintu. Nafasku memburu, tubuhku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku sudah aman, bahwa sosok itu tidak mengikutiku ke sini. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Aku menatap jam di ponsel, pukul 3.15 pagi. Masih dini hari. Aku harus bertahan hingga pagi. Aku menarik selimut, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku masih tegang. Mataku terpejam, namun bayangan sosok mengerikan itu masih menghantui. Lalu, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Mungkinkah? Aku menahan napas, berharap itu hanya halusinasiku. Tapi kemudian, tok, 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 lebih keras. Tidak mungkin ini petugas hotel, bukan? Tidak mungkin juga tamu lain yang salah kamar. Siapa yang mengetuk pintu kamar hotel pada jam segini? Aku tetap diam. Berharap kalau aku tidak merespons, siapapun itu akan pergi. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara kuku yang menggaruk pintu kayu. Srek, srek. Darahku terasa membeku. Aku menutup mulut dengan tangan agar napasku tidak terdengar. Aku tahu, sesuatu ada di luar pintu. Sesuatu yang tidak boleh aku lihat. Lalu, terdengar suara pelan, suara yang nyaris berbisik. Kamu, seharusnya tidak pergi. Tubuhku kaku. Itu suara yang sama. Suara dari sosok yang kulihat di dapur warung sahur tadi. Aku menekan kedua telingaku, berusaha tidak mendengar apapun. Tapi suara itu terus terdengar. Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menjerit. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi. Aku menunggu beberapa menit, tapi tidak ada lagi suara ketukan atau bisikan. Apakah dia sudah pergi? Aku menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat ke lubang intip pintu. Aku berjalan perlahan, dengan kaki yang masih gemetar. Dengan hati-hati,
Aku mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Lorong hotel kosong. Aku nyaris merasa lega, sampai tiba-tiba, ceklek. Gagang pintu bergerak sendiri. Dari lubang intip, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu. Kali ini, lebih dekat, lebih jelas. Matanya yang melotot menatap langsung ke lubang intip, seolah dia tahu aku sedang melihatnya. Aku terjatuh ke belakang, menahan teriakan. Aku segera merangkak ke tempat tidur, menarik selimut, dan menutup mata rapat-rapat. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan seperti itu. Sampai akhirnya, azan subuh berkumandang. Aku membuka mata perlahan. Sunyi. Aku memberanikan diri melihat ke arah pintu. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda dia masih di sana. Apakah dia benar-benar pergi? Atau, dia masih mengawasiku dari tempat yang tidak bisa kulihat? Aku duduk diam di dalam kamar hotel, mencoba mengatur napas. Matahari mulai naik, cahayanya masuk melalui celah gorden. Tapi anehnya, aku masih merasa kedinginan. Seperti ada sesuatu yang masih mengintai. Aku menatap layar ponsel. Ada beberapa notifikasi pesan masuk dari temanku, Fajar. Bro, lu aman? Gue dengar kabar aneh tentang warung itu, lo jangan balik ke sana. Bro, kalau bisa langsung balik ke Jakarta. Jangan sendirian di Solo. Tanganku gemetar membaca pesannya. Fajar tidak mungkin mengirim pesan seperti ini kalau tidak ada alasan kuat. Aku membalas cepat. Kenapa? Apa yang lo tahu tentang warung itu? Perlahan, dengan tangan gemetar, aku menoleh ke belakang. Dan di sanalah dia. Sosok tinggi kurus dengan kulit menghitam, matanya melotot tanpa kelopak, mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Tangannya menggenggam sesuatu yang mengerikan, seperti kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sosok itu hanya berdiri, diam. Tapi kemudian, bibirnya bergerak. Kamu seharusnya tidak pergi. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga. Aku tidak peduli lagi dengan arah, yang penting aku menjauh dari tempat itu. Aku terus berlari, tapi suara itu masih terdengar di telingaku. Kamu seharusnya tidak pergi. Sampai akhirnya aku melihat hotel tempatku menginap. Dengan napas tersengal, aku masuk ke lobi dan langsung menuju kamar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Begitu pintu kamar tertutup, aku mengunci diri di dalam. Aku bersandar di pintu, mencoba mengatur napas. Aku selamat. Setidaknya, untuk malam ini. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan datang lagi? Di dalam kamar hotel, aku duduk di lantai, masih bersandar di pintu. Nafasku memburu, tubuhku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku sudah aman, bahwa sosok itu tidak mengikutiku ke sini. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Aku menatap jam di ponsel, pukul 3.15 pagi. Masih dini hari. Aku harus bertahan hingga pagi. Aku menarik selimut, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku masih tegang. Mataku terpejam, namun bayangan sosok mengerikan itu masih menghantui. Lalu, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Mungkinkah? Aku menahan napas, berharap itu hanya halusinasiku. Tapi kemudian, tok, 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 lebih keras. Tidak mungkin ini petugas hotel, bukan? Tidak mungkin juga tamu lain yang salah kamar. Siapa yang mengetuk pintu kamar hotel pada jam segini? Aku tetap diam. Berharap kalau aku tidak merespons, siapapun itu akan pergi. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara kuku yang menggaruk pintu kayu. Srek, srek. Darahku terasa membeku. Aku menutup mulut dengan tangan agar napasku tidak terdengar. Aku tahu, sesuatu ada di luar pintu. Sesuatu yang tidak boleh aku lihat. Lalu, terdengar suara pelan, suara yang nyaris berbisik. Kamu seharusnya tidak pergi. Tubuhku kaku. Itu suara yang sama. Suara dari sosok yang kulihat di dapur warung sahur tadi. Aku menekan kedua telingaku, berusaha tidak mendengar apapun. Tapi suara itu terus terdengar. Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menjerit. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi. Aku menunggu beberapa menit, tapi tidak ada lagi suara ketukan atau bisikan. Apakah dia sudah pergi? Aku menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat ke lubang intip pintu. Aku berjalan perlahan, dengan kaki yang masih gemetar. Dengan hati-hati, aku mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Lorong hotel kosong. Aku nyaris merasa lega, sampai tiba-tiba, ceklek. Gagang pintu bergerak sendiri. Dari lubang intip,
Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu. Kali ini, lebih dekat, lebih jelas. Matanya yang melotot menatap langsung ke lubang intip, seolah dia tahu aku sedang melihatnya. Aku terjatuh ke belakang, menahan teriakan. Aku segera merangkak ke tempat tidur, menarik selimut, dan menutup mata rapat-rapat. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan seperti itu. Sampai akhirnya, azan subuh berkumandang. Aku membuka mata perlahan. Sunyi. Aku memberanikan diri melihat ke arah pintu. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda dia masih di sana. Apakah dia benar-benar pergi? Atau, dia masih mengawasiku dari tempat yang tidak bisa kulihat? Aku duduk diam di dalam kamar hotel, mencoba mengatur napas. Matahari mulai naik, cahayanya masuk melalui celah gorden. Tapi anehnya, aku masih merasa kedinginan. Seperti ada sesuatu yang masih mengintai. Aku menatap layar ponsel. Ada beberapa notifikasi pesan masuk dari temanku, Fajar. Bro, lu aman? Gue dengar kabar aneh tentang warung itu, lo jangan balik ke sana. Bro, kalau bisa langsung balik ke Jakarta. Jangan sendirian di Solo. Tanganku gemetar membaca pesannya. Fajar tidak mungkin mengirim pesan seperti ini kalau tidak ada alasan kuat. Aku membalas cepat. Kenapa? Apa yang lo tahu tentang warung itu?